Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nur Hidayati, peserta Latsar CPNS Kabupaten Tapin tahun 2021 di Learning Journal Anti Korupsi. Video ini dibuat dalam rangka pemenuhan tugas individu pelatihan dasar CPNS golongan 3 angkatan 15. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan secara ringkas mengenai materi anti korupsi. Apa itu korupsi? Korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio dan corruptus yang berarti kerusakan atau kebobrokan. Dalam bahasa Yunani, corruptio perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, melanggar norma-norma agama, material, mental, dan umum. Pengertian kata korup yang pertama, busuk, palsu, suap, menurut Kamus Bahasa Indonesia. Yang kedua, buruk, rusak, suka menerima uang sogok, menyelewengkan uang atau barang milik perusahaan atau negara, menerima uang dengan menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi, menurut Kamus Hukum. Yang ketiga, kebejatan, ketidakjujuran, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, di Leksikon Webster Dictionary. Yang keempat, penyuapan, pemalsuan, menurut Kamus Bahasa Indonesia. Yang kelima, penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan sebagai tempat seseorang bekerja untuk keuntungan pribadi atau orang lain, menurut Kamus Hukum. Pengertian korupsi menurut ahli hukum yang pertama, Robert Kierkegaard, korupsi adalah diskresi atau monopoli tanpa adanya akuntabilitas. Yang kedua, menurut Indrianto Seno Aji, berdasarkan pemahaman dan dimensi baru mengenai kejahatan yang memiliki konteks pembangunan, pengertian korupsi tidak lagi diasosiasikan dengan penggelapan keuangan negara saja. Tindakan bribery atau penyuapan dan kickbacks atau penerimaan komisi secara tidak sah juga dinilai sebagai sebuah kejahatan. Pengertian tindak pidana yang pertama, menurut Simon, tindakan melawan hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. Yang kedua, menurut Pampe, pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku itu adalah penting demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Yang ketiga, menurut Profesor Muljatno, perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Unsur perbuatan pidana yang pertama, adanya perbuatan, yang kedua, memenuhi rumusan dalam undang-undang, yang ketiga, bersifat melawan hukum. Penyebab korupsi yang pertama, penegakan hukum tidak konsisten. Yang kedua, penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan. Yang ketiga, langkanya lingkungan yang anti korup. Yang keempat, rendahnya pendapatan penyelenggara negara. Yang kelima, kemiskinan atau keserakahan. Yang keenam, keuntungan korupsi lebih dari kerugian ditangkap. Yang ketujuh, pemberian imbalan jasa. Yang kedelapan, gagalnya pendidikan agama dan etika. Pencegahan korupsi atau preventif ada dua. Yang pertama, perbaikan sistem. Yang kedua, perbaikan manusia. Untuk perbaikan sistem, yang pertama, peraturan perundangan. Yang kedua, reformasi birokrasi. Yang ketiga, menegakkan etika profesi dan tata tertib lembaga. Yang keempat, penerapan prinsip good governance. Untuk pencegahan korupsi pada perbaikan manusia, yang pertama, memperbaiki moral. Yang kedua, meningkatkan kesadaran hukum. Yang ketiga, mengentaskan kemiskinan. Yang keempat, memilih pemimpin yang bersih, jujur, dan anti korupsi.
Jenis-jenis korupsi yang pertama, kerugian keuangan negara, yaitu penyalahgunaan wewenang sehingga merugikan keuangan negara. Yang kedua, suap menyuap, yaitu kesepakatan dua pihak dan saling untung di mana si penyuap memberikan sesuatu atau janji kepada politisi atau pegawai negeri untuk keinginan si penyuap. Yang ketiga, penggelapan dalam jabatan. Politisi atau pegawai negeri melakukan tindakan kegiatan fiktif atau menghilangkan atau menggelapkan dokumen berharga atau aset negara untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain. Yang keempat, pemerasan. Politisi atau pegawai negeri memaksa orang lain melakukan sesuatu untuk keuntungan pribadi. Yang kelima, perbuatan curang. Segala bentuk kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa, serta kecurangan terhadap aset negara. Yang keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa. Seorang pejabat yang dihadapkan pada peluang untuk menguntungkan diri sendiri, keluarga, ataupun kroni-kroninya. Yang kedelapan, gratifikasi, yaitu politisi atau pegawai negeri dilarang menerima hadiah dalam bentuk apapun dengan maksud tertentu. Kesadaran anti korupsi. Kesadaran anti korupsi yang telah mencapai puncak tertinggi akan menyentuh spiritual accountability. Apalagi ketika menyadari bahwa dampak korupsi itu tidak sekedar kerugian keuangan negara, namun ada kaitannya dengan kerusakan kehidupan. Sebagai bagian dari warga negara Indonesia dengan keyakinan akan ketuhanan yang Maha Esa, maka kehidupan akan disadari sebagai 3 episode utama: sebelum kehidupan dunia sendiri, dan kehidupan pasca dunia. Tunas integritas merupakan terjemahan dari konsep yang berprinsip bahwa manusia sebagai faktor kunci perubahan dan pendekatan yang seutuhnya terkait manusia sebagai makhluk dengan aspek jasmani dan rohani serta makhluk sosial yang harus berinteraksi dengan lingkungannya. Maka pembangunan integritas perlu dimulai dari upaya membangun integritas individu yang selaras dengan integritas organisasi dan bangsa. Faktor manusia sebagai kunci perubahan mendorong pemberantasan korupsi di Indonesia dipandang sebagai pembenahan permasalahan akhlak atau moral. Peran tunas integritas. Yang pertama, menjadi jembatan masa depan kesuksesan organisasi. Mereka menjadi kumpulan orang yang selalu terdepan untuk memastikan tujuan organisasi tercapai. Yang kedua, membangun sistem integritas, berpartisipasi aktif dalam pembangunan sistem integritas hingga semua peluang korupsi dan berbagai penyimpangan lainnya dapat ditutupi. Yang ketiga, mempengaruhi orang lain, khususnya mitra kerja, untuk berintegritas tinggi. Nilai-nilai dasar anti korupsi. Yang pertama, jujur. Yang kedua, peduli. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, disiplin. Yang kelima, tanggung jawab. Yang keenam, kerja keras. Yang ketujuh, sederhana. Yang kedelapan, berani. Yang kesembilan, adil. Bangun sistem integritas. Yang pertama, reframing culture, yaitu upaya mengubah orientasi dari perilaku korupsi yang berbentuk kolosi. Unsur-unsur yang membentuk kolosi baik perilaku, ucapan, emosi maupun pikiran atau paradigma. Yang kedua, seeding of integrity, yaitu upaya untuk menanamkan pengaruh integritas pada bawah sadar hingga dapat membentuk perilaku, kebiasaan, dan budaya integritas. Yang ketiga, sistem integritas organisasi. Bangsa Indonesia membutuhkan individu-individu yang integritasnya sudah terinternalisasi dengan baik dalam dirinya, serta sistem nilai dan konsekuensinya. Sebagai seorang guru, nilai anti korupsi pada masa penerapan kurikulum 2013 dapat dilakukan melalui: yang pertama, penyelenggaraan manajemen berbasis sekolah yang transparan, profesional, dan akuntabel. Yang kedua, implementasi kurikulum 2013 secara efektif karena nilai-nilai anti korupsi sudah terakomodasi secara eksplisit dalam kurikulum 2013. Dan yang ketiga, partisipasi masyarakat dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
Selain itu, sebagai guru, untuk menghindari perilaku korupsi dapat meningkatkan disiplin pada proses belajar mengajar dalam hal menghindari adanya korupsi waktu, tetap berpedoman dengan jadwal pembelajaran. Korupsi merupakan pelanggaran yang sangat mudah ditemui di instansi tempat bekerja. Untuk menghindari perilaku korupsi, dapat mencegahnya dengan cara meningkatkan spiritual accountability, sebab ketakwaan merupakan kunci utama sebagai manusia yang beragama dalam menjalankan hidup di dunia. Hal ini merupakan benteng utama bagi seseorang dalam melakukan tindakan kejahatan termasuk korupsi. Demikian penjelasan dari saya mengenai anti korupsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.